angkat. Iya. Buat yang sebelahnya mas, sebelahnya belakangnya tadi. Mbak, Tetap nggak kelihatan di itu, jalan coy. umum kan? Di jalan umum. Tetap nggak kelihatan itunya coy. Cek ada suara nggak? Coba tes suara, Cek. bang. Tes. Dah. Yuk, Mana? komando dari Herman ya. Oke, halo sobat tani semua. Kawan Hari cinta, Bang. Kawan cinta. Oh ya, sorry. Ini roll ya, roll aja ya. Roll. Nanti lo potong ya. Oke kawan cinta semua, selamat siang. Kita lagi ada di alam, ya lagi ada di alam, lagi mampir di salah satu perkebunan milik kelompok tani ya. Ada kelompok tani kan? Ada kelompok tani di daerah Sukabumi. Oke. Dan hari ini kita bakal ngobrolin tentang peralatan pertanian yang bisa dibilang modern lah mungkin ya. Modern dan ini karya anak bangsa. Oke, ini karya anak bangsa dan menariknya ini juga salah satu alat yang bisa dibilang mempermudah nantinya para petani atau para yang mungkin punya kebun kopi, tanam kopi. Nah, ini alat yang bisa digunakan untuk mempermudah pengupasan dengan apa lagi? Banyak hal yang mungkin bisa dilakukan sama alat ini gitu. Kan nanti secara rinci bakal disampaikan oleh dengan Mas siapa Mas? Mas Joko. Mas Joko. Oke. Ya. Oke Mas. Nah, Mas, aku boleh tanya-tanya sedikit terkait dengan alat ini. Sebelumnya aku mau tahu dulu, ini nama alatnya apa sih? Ini namanya Buller N70 dengan saringan double. Oke. Fungsi alat ini? Fungsi alat ini pertama mengupas kopi dari kopi yang sudah dijemur, dia kering, kering memisahkan antara kulit sama biji kopi. Tapi ini sudah versi yang agak modern. Maksudnya modern itu si biji itu tanpa cacat, ditambah hasilnya itu lebih mengkilap kalau di kopi. Oke. Dan ini tadi yang saya dapat info dari teman-teman semua, itu mesin ini karya dari anak-anak bangsa. Ya. Betul ya? Betul. Oke. Kalau boleh tahu produksinya ini dari mana sih Mas? Dari Temanggung Mas. Ini produksi anak negeri, anak bangsa. Ini keseluruhan desain dan model dan cara kerja itu kita desain sendiri dari bahan nol, bahan itu masih bahan mentah kita buat, bukan cuma rakit, kita buat Benar-benar buat. benar-benar buat. Oke. Ini satu alat ini gitu buatnya itu berapa lama? Kalau kita fokus orang 8 bikin alat ini kita 2 mingguan. Oke. Sekitar 2 mingguan. Nah, ini sebenarnya fungsinya tadi adalah pengupas ya. Pengupas. Nah, kalau misalnya nih contoh kalau misalnya kita mengupas dengan manual, kayak gitu kan atau mungkin lewat alam atau karena kering terus udah kering, efektivitas atau efisiensi waktu yang dibutuhkan untuk mengupas kopi ini berapa lama? Untuk per kilonya mungkin ya? Atau Ini per tonnya. oh per ton. Per ton, nah, Waduh, mantap. Per ton Itu, kita. buat mesin dari yang 1 jam 400 kilo, 1 jam 700 kilo, 1 jam 1 ton, sampai 1 jam 1,5 ton. Nah, kalau yang ini yang di belakang saya ini, ini 1 jam 700 kilo kurang lebih. Oh berarti ada jenisnya ya? Ada jenis, Oke. untuk- Ini yang jenis apa nih Mas? Kalau yang Ini tanggungnya. paling tanggung. Tanggung. Ada lagi yang lebih Ada kecil? yang di bawahnya Oke. untuk rumah-rumahan gitu. Oh, ada. Apalagi, satu rumah mau bikin alat tapi yang jangan gede-gede untuk konsumsi sendiri, untuk produksi sendiri. Nah, kita alihkan ke yang kecil, yang ini, Yang paling gede? gitu. Kalau yang paling gede? Kalau yang gede buat jasa. Kalau buat jasa atau produksi besar, skala besar itu kita pakai yang gede. Itu yang 1 jamnya? 1 jam 1,5 ton atau 1 ton. Gitu. Oke. Nah ini dalam produksinya ini pembuatannya berapa lama Mas? 2 minggu 1 unit ini. Unit. Nah, soalnya kita masih secara alat masih manual,
kalau secara maksudnya belum seperti pabrik-pabrikan belum dikasih kata namanya UMKM lah buatan anak negeri ya. Jadi dari manual dari besi potong-potong kan prosesnya agak lama. Oke, berarti kurang lebih satu mesin ini jadi siap pakai ya? Nah, siap pakai. Itu dua 2 minggu. minggu. Kita Oke. juga ada garansi walaupun buatan lokal, buatan dalam negeri, itu buatan anak bangsa masih skala UMKM, tapi kita juga berani garansi masalah mesin ini. Oke. Jauh sebelum kita ngobrolin mesin ini, Mas, aku pengen tahu tuh apa sih apa namanya, mungkin pertanyaannya adalah idenya tuh apa, alasannya membuat ini tuh apa sih, visi misinya tuh apa sih? Aku pengen tahu Kalau tuh. visi misi yang pertama ya Mas, itu untuk membantu petani petani di Indonesia atau di Nusantara ini ya, biar nggak ketinggalan zaman sama yang di luar negeri. Oke. Terus produksinya itu supaya kopinya itu semakin bagus, ditambah kalau buat kerja itu nggak terlalu capek tapi hasilnya maksimal. Oke. Mendukung petani-petani yang di daerah kecil, daerah kalau skalanya yang besar kita buat yang besar terus kan yang kecil-kecil jadi nggak bisa produksi. Oke, yang baik, kecil baik, bisa baik. produksi, yang besar ya. Nah, bicara masalah alat ini kalau pembuatannya sendiri itu makan biaya berapa ya? Kalau keseluruhan Ukuran ini ukuran sedang ya berarti ya? sedang tangguhnya petanggung. Ini menghasilkan apa? Sorry, menghabiskan biaya berapa? Ya kalau keseluruhan Mas, keseluruhan sama pisau dan yang lain-lain itu di angka-angka 25 nya atas, mungkin hanya sekitar 3 bulan kalau operasi. Ya sekitar. Nah, untuk bahan bahannya sendiri tuh biasanya ngambil dari mana? Kalau ini pabrik Mas, pabrik beli. Oh, beli yang kayak plat gini ya? Tapi kan ini belinya baru, bukan bekas. Kita nggak memakai plat bekas. Dengan alasan? Dengan alasan lebih, kalau yang baru pasti tingkat keawetannya lebih lama. Barangnya bagus, ditambah kan yang namanya baru dia belum berkarat. Kalau yang bekas pasti berkarat. Kita cenderung cari barang yang bagus. Kita bisa jual yang agak mending tapi kualitas tetap nomor 1 gitu. Oke. Bicara masalah fungsi tadi kan Mas sudah bilang mempermudah. Oke. Apakah ini tahan lama? Karena kan pasti apa namanya, produksi Ya. gitu kan, penggilingan tuh pasti jalan terus gitu kan. Apalagi tanah atau lahan kopi juga Beda-beda. ya pertama beda-beda. Kedua banyak banget sekarang. Ya. Industri kopi kan lagi meningkat nih, Ya. kayak gitu kan. Betul-betul. Nah, kayak mana Mas? Berapa lama sih tahan apa namanya, bisa dibilang guna pakainya itu berapa lama sih? Kalau motor kan 5 tahun lah biasanya kan ya, 5 tahun. Nah, ya kan karena kan ini bermesin ya. Ya. Otomatis kan ada waktu gunanya gitu loh ya kan. Nah, itu kayak mana Mas? Kalau di konstruksi buller, kita bicara di buller dulu ya, bukan diesel itu kan pabrikan. Kalau buller ini kita yang sudah pakai di produk kita hampir ada yang 10 tahun 12 tahun masih awet, asal untuk maintenance perawatan laher, bearing ya, bearing laher Ini ya, sama, ini ya. sama yang bearing, terus di air, di segala macam baut-baut itu harus selalu optimal. Itu kan dicek, kalau jangan dikasih stempel, dikasih oli gitu, jangan sampai telat, itu bertahan sampai lama, Kira-kira berapa tahun Mas? sekitar di 10-an tahun. Kalau 10-an tahun itu paling yang rusak-rusak cuma lahan. Kalau ini agak kuat ya. Wah, ini sampai berapa puluh tahun pun masih kuat ini. Berarti alat tebal. ini ya, berarti alat ini teman cinta, ini bisa dipakai ke anak, cucu, bahkan cicit mungkin ya. Iya Mas ya, Iya, kayak gitu bisa, ya. bisa. Oke. Yang penting cara merawatnya. Nah, bicara. Perawatan. Oke, baik. Bicara cara merawat. Kayak mana Mas cara merawat ini biar tetap bisa dipakai, produktif lah bahasa gitu. Nah, itu kayak mana Mas? Ya, yang penting dari segi baut-bautnya, kalau ada yang kedoror diganti atau dikencengin. Nah, setelah baut-baut ya, yang penting oli itu harus selalu rutin. Oli harus selalu rutin dikasih kalau mau penggunaan. Nah, setelah itu untuk pengecetan kan biasanya kalau udah lama ini sering lepas, itu harus di setiap 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali itu dicat lagi, itu supaya tidak karatan. Dan
hasilnya masuk. Boleh dicuci gak sih kayak gitu? Boleh, ini aman, tahan air, semprot pun nggak apa-apa, yang penting di diesel untuk filter tertutup, mas, oli tertutup, terus kurang lebih 300. semua aman. Oke. Nah, kita udah ngobrol panjang nih mas. Saya pengen tahu, ini dari tahun berapa sih? Saya itu buat ini dari tahun 2013. Duren 300 kurang lebih. 2013 itu yang resmi saya buat sendiri, maksudnya 140 buat aja sendiri, buat itu. dijual gitu, dijual umum. Nah kalau yang duluan cuma buat sendiri, maksudnya buat keluarga lah, keluarga Oh, berarti awalnya keluarga ya? Awalnya buat keluarga, tetangga. kebutuhan Iya. keluarga. Kebutuhan Kemudian sini jeruk. ini berarti alasannya memperluas pembuatan atau misalnya mengembangkan bisnisnya itu karena memang ada peluang satu mungkin ya. Terus yang kedua apa mas kira-kira selain itu? Nah, selain itu kita jelas dari page-nya itu produk kita itu jangan sampai kalah sama yang produk-produk yang lain. Berarti ini sudah Ambles. Kalau sertifikasi kan namanya masih kelas bawah lah, masih saya itu masih industri rumahan gitu ya. Bergaransi. Ya, tapi kalau garansi bergaransi, kita bergaransi di mesin, hasil kita bergaransi. Nah, saya pengen tahu berarti kurang lebih tadi ada 11 atau 10-an tahun ya, sudah sampai belasan tahun ya berarti ya, sudah ya, dari tahun 2013 sampai detik ini masih produksi? Masih produksi. Oke, aku pengen tahu sudah berapa banyak ini tersebar Pak? Kalau produksi itu kayak hampir kurang lebih kalau 1000 udah ada mas. Udah ada, kemarin juga kita kirim ke Sulawesi juga ada. Sulawesi, NTT, terus di Lampung, terus kalau di Jawa sudah Hampir semua di Jawa. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Kemudian juga ke Malang itu yang barengan satu ini mesin ini itu kita kirim ke Sulawesi sama ke Malang itu yang untuk pas barengan satuan. Lebih banyak orang tertarik yang mana? Paling Pakainya atau mungkin ada apa ya, kebutuhan khusus misalnya di daerah ini pakainya ini biasanya atau kayak mana? kalau di daerah yang kopinya banyak mas, kopinya banyak itu yang produksinya itu sudah pasar itu ya cari yang pakai yang 1 jam 1 ton. 1 jam 1 ton. Oke, baik. Kalau yang untuk rumahan seperti yang panenannya masih 5 kuintal sampai 2 ton itu yang kecil-kecil ekonomis, harga ekonomis ditambah kinerja sudah mencukupi. Oke, baik. Ini ada namanya tuh Pak, namanya apa tadi? Apa? Nama alatnya? Buller N50 double sand. Nah, oke. Di sini juga ada loh teman Sinta. Ini ada alat apa Mas kalau boleh diperkenalkan coba? Ini penggilingan kopi basah. Penggilingan kopi basah. Ini dari peti kita masukkan ke sini supaya mempercepat keringnya. Kan pengeringannya masih di alamnya, masih dijemur di bawah sinar matahari. Nah, sebelum dijemur itu ini dimasukkan ke Tujuannya adalah untuk memecahkan biji supaya cepat kering. Oke, baik. Jadi dari sini hasilnya baru masuk ke sini, kayak gitu ya? Dari sini dijemur dulu, Dijemur lagi? baru masuk ke Sini. sini. Oke. Nah, ini juga buatan sendiri ya? Buatan dari- sendiri. Oke. Ini buatan sendiri. Ini walaupun kecil segini, 1 jam ini dapat 4 ton. Wah, 4 ton gila. kopi Keren. basah. Non-stop berarti tuh Mas ya? 1 liter bensin pertalit. Oh, ini pakai bensin ya, bahan bakar ini ya? pakai pertalit. Itu 1 liter pertalit mendapatkan 2 ton, sekian lah, Baik. sekitar 2 ton lebih. Oh, ini pakai bahan bakar apa, Mas? Solar kali ini. Oke, baik. Oke, menarik nih. Nah, untuk yang ini ada yang gedenya kan, kalau ini kan tadi ada jenisnya gitu kan. Nah, ini kalau yang ini Kalau ini ada juga yang gede, tapi kalau ini aja sudah mencukupi. Ini walaupun udah produksi skala besar, cuma pakai yang ini aja sehari udah bisa non stop, itu aman buat pakai yang ini aja. Oke, berarti untuk perawatan sama ya? Berarti sama ya? Sama. Oke, baik. Perawatan Nah, sama. oke. Nah, kita udah ngobrol panjang. Aku pengen tahu dong, kalau misalnya nih ada teman kita pengen beli atau pengen nyobain alat ini, gitu kan? Itu kemana dan harus gimana sih Mas? Atau mungkin ada harganya sih mungkin dari alat ini atau alat ini? Kita bisa langsung
langsung ke WA saya nanti. Boleh disebutin Mas nomor WA-nya? Oh ya. Di bawah ini. Ada di bawah ini nanti. Oke. Di bawah ini nanti. Berarti teman-teman nanti kalau yang mungkin mau beli atau mau tanya-tanya dulu seputar produk ini bisa langsung cek nomor WA-nya di bawah ya. WA-nya Mas Joko ya. Manggung. Nah, oke. Mas ini produksi PT mana sih Mas? Kalau boleh tahu? Ini dari bengkel CP Teknik. CP Teknik ya. Oke. Nanti bisa langsung WhatsAppan aja ya ke Mas. Boleh. Kayak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Mas, harga dari alat yang ada di belakang kita ini untuk yang ini berapa sih harganya? Kalau Satu unitnya ya? Satu unit ini di kisaran kurang lebih di 80 juta. 30 juta. Untuk yang kapasitas segede ini. Hmm. Kalau yang di bawah ada yang di harga 17, harga 20, terus ada lagi yang harga 15, tergantung nanti. Oke. Nanti juga gambarnya bakal saya bakal kita kasih tahu ya, gambar-gambarnya mungkin yang berapa tadi Kalau itu ya. yang ini masih ini murah, ini sekitar di 7,5-an udah dapat komplit satu set, terus penggerak ditambah kita juga ada garansi. Garansi berapa lama Mas? Ini kita garansi 1 tahun. Oke, kalau untuk yang ini Juga 1 tahun untuk bulernya. Tapi kalau diesel kan kita ini beli toko ya. Nah itu kan yang ada garansinya. Kalau ini kita yang buat semua, maksud kita yang buat dari nol, kita garansi. Ini Oke. Nah kalau berarti total yang alat pertanian ini ada berapa ya di bengkel Mas ini? kalau untuk pertanian kopi kita bikin dari yang namanya ini penggilingan basah, penggilingan kering, oven atau pengering kita juga bikin. Buat roster gitu, buat ngebakar goreng. Buat jemur kalau udara cuacanya hujan kita juga buat. Sekali kawan. Terus ada lagi yang namanya mesin roasting. Oh, Kita roasting juga? roasting. Oke, Roasting, ada yang dari manual sampai yang ada panel-panel dan lain-lain. Ada semua ya? Oke, berarti teman-teman yang mungkin mau bertani kopi atau mungkin mau bisnis kopi gitu ya, berkaitan dengan kopi bisa langsung hubungi Mas Joko nih. Oke, mungkin thank you Mas sudah mau bincang-bincang tentang alat ini. Oke, kawan, mungkin itu aja dari kami. Terus saksikan terus Sinta TV. Thank you, bye bye.